Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Mas Bro semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan lagi sebuah skema. Namun sebelum saya perlihatkan kepada teman-teman skema ini atau kita bahas bersama di sini, ini adalah skemanya dari video yang ini. Wah, ini makin mantap nih kayaknya nih. Iya, ini makin mantap kayaknya nih, bro. Wah, itu tadi kan nggak seterang itu ya. Dan ininya dingin, Mas Bro. Ini dingin-dingin saja nih, Mas Bro. Oke, itulah tadi videonya ya, Mas Bro semua. Jadi video yang menggulung trafo kemarin itu dengan rangkaian yang seperti ini. Karena ada yang berkomentar ingin meminta skemanya, maka untuk kali ini saya akan luncurkan skemanya. Terus seperti biasa kita langsung bahas saja skemanya. Pertama kita untuk skema ini yaitu skema yang biasa kita pakai pada rangkaian PAC ya, inverter PAC seperti ini. Cuman teman-teman kalau untuk bikin PDC bisa cukup 2 saja juga bisa, 4 juga bisa. Untuk skema rangkaiannya seperti ini sudah terlihat jelas ya. Ini saya memakai MOSFET 3205 nih ya. Terus resistornya inilah. Warna dari resistor ini sudah saya bikin sama persis dengan warna resistor aslinya. Teman-teman bisa baca sendiri warna-warna resistor ini ya. Atau kalau boleh saya jelaskan lagi, di sini adalah resistor yang ini 1 watt saja, itu nilainya 33 ohm. Terus yang ini 100 ohm nih ya, 2 ini. Terus yang ini 220 ohm ya. Oke, terus kita persiapkan trafonya. Kita langsung ke PDC-nya. Ya, ini trafo yang saya gulung kemarin, yang Farid ya. Sudah ada tutorialnya juga cara menggulungnya. Silahkan teman-teman tonton videonya, ataupun nanti linknya bisa saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, terus dari output trafo ini kita langsung menuju ke dioda. Nah, ini diodanya ya teman-teman. Teman-teman bisa memakai dioda yang seperti ini. Buat para pemula, teman-teman pemula ya, yang sangat pemula banget nih ya, mungkin kalau lihat dioda seperti ini suka bingung ya. Cuman nggak perlu bingung-bingung, biasanya dioda yang kotak seperti ini ada tandanya nih, ada tandanya miring di sini ya. Itu artinya untuk arus plus, output plus, dan di sini minusnya ya, silang begini. Adapun yang tanda-tanda putih ini, inilah yang kita suplai nantinya dari output trafo. Oke, kita langsung kasih inputnya dari trafo seperti itu ya. Silang seperti itu. Terus kita persiapkan elko-nya. Elko-nya seperti ini ya. Adapun nilai ataupun apanya nanti ada di
bagian video ini. Nilai dari semua keterangan komponen ini nantinya ada di antara video ini. Terus untuk selanjutnya kita pasang jumper ya. Jumper plus ini menuju ke kaki elko plus juga ya. Begitu juga yang sebelahnya ini kita terangkan elko-nya dulu ya buat para pemula. Elko yang ada tanda putihnya biasanya itu ya ada garis putihnya gitu ya. Itu bagian minus dan ini bagian plus ya. Jangan sampai terbalik, kalau sampai terbalik meledak. Oke, terus kembali kita pasang jumpernya. Lalu kita persiapkan kapasitor Miller. Kapasitor Miller ini ukurannya sudah saya tuliskan juga nantinya. Yang penting ya kira-kira bentuknya seperti ini. Arahnya, nah itu dari kaki plus tadi, kaki plus yang dari elko menuju ke kapasitor Miller yang besar ini. Lalu dari kapasitor ini kemana larinya? Ini langsung ke sini nantinya ya. Kita persiapkan dulu nih lilitan ultrasonic ya. Udah kita kasih nama ultrasonic di sini ya. Terus, nah kita jumper seperti itu dari kaki kapasitor Miller tadi menuju ke lilitan ultrasonic. Saran buat teman-teman nantinya pada skema saya tulis 100 lilitan ya. Boleh kurang lah, boleh 80, boleh 90 ya, boleh 70. Ya, dikira-kira saja, tapi ya jangan 70 ke bawah ya. Jangan, ya, pokoknya kira-kira 70 sampai 100 begitu. Terus kita persiapkan potensio. Potensio kita kasih jumpernya dari kaki ultrasonic itu menuju ke kaki sebelah kiri ya, atau kaki yang pertama dari potensio. Potensio ini menghadap ke depan sini ya, anggap saja. Nah, ini ulirannya ini. Nah, seperti ini arah-arahnya. Terus kita persiapkan kapasitor Miller yang kecil ya, yang warnanya hijau biasanya ya, hijau ataupun apa ini coklat sama aja, yang penting nanti nilainya sama dengan apa yang saya tulis pada skemanya nanti. Terus kita kasih jumper seperti itu ya. Nah itu kedua kaki menuju ke dua kaki potensio ya, kedua kaki kapasitor Miller ini menuju ke dua kaki potensio pinggir dan pinggir. Terus kita persiapkan, kita tambahkan lagi ini ya, DB3 ya, DB3 bisa, DB2 bisa ya. Untuk perakitan yang saya rakit ini menggunakan DB2. Nah, terus kalau teman-teman cari di Tokopedia atau di Shopee atau di toko online lainnya, ketik aja gitu ya, DB3 kayak DB2 gitu. Nanti akan muncul, harganya sebenarnya sangat murah, cuman kadang barang ini langka kan begitu. Terus kita persiapkan SCR-nya. Ini SCR nanti untuk lebih jelasnya pada skema saya tulis tipenya atau kodenya ya, saya suka lupa, kalau nggak salah sih BT151 SCR-nya ya. Oke, cara pemasangannya seperti ini, lihat kaki-kakinya seperti ini ya. Terus kita jumper dari DB2 ini menuju ke kaki SCR paling pinggir. Yang tengah ini masih nganggur ya, Mas Bro. Terus, nah kita persiapkan resistornya ini.
Adapun resistornya, ya pokoknya nanti semua ada di skema komplit. Sudah saya jelaskan untuk nilai atau ukurannya. Namun di sini sengaja saya buatkan warnanya itu sama persis dengan warna yang aslinya. Kalau warna-warna resistor ini persis saya tiru dengan warna aslinya. Terus kita jumper kaki tengah potensio menuju ke resistor tadi ya. Itu seperti itu. Langsung ke resistor saja. Nah, dari resistor menuju ke SCR kaki tengah ya. Itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman nantinya sangat mudahlah memahami ya. Karena saya membuat skema ini benar-benar untuk orang-orang yang seperti saya juga ya, orang yang masih pemula. Jadi di sini nyata ya, nyata kalau gambar yang saya perlihatkan ke teman-teman ini gambar yang nyata ya, bukan kode. Kecuali ini ya. Oke, kalau di sini saya mau terangin kenapa primernya saya gambar 2 ini, karena kemarin waktu saya gulung itu memang saya double 2 seperti ini ya. Saya double 2 untuk primernya. Terus itu kita supply dari, ini kan arus nih ya, arus plus. Arus plus ini menuju ke kaki tengahnya SCR, samalah. Terus menuju ke resistor ini juga ya. Kan warnanya merah itu jalur-jalur plus gitu ya, jalur api yang plus gitu. Pokoknya mudah bangetlah dipahami. Nah, sampai di sini kita pasang sticknya di mana? Sticknya teman-teman boleh di situ ya, di bagian ini ya, anggap saja di bagian kaki yang terakhir ini ya, dari SCR boleh di sini, boleh juga di sini. Nah, di sini juga boleh. Nah, teman-teman mau pilih yang mana terserah lah nantinya ya. Nah, cuman yang saya uji coba kemarin, saya letak sticknya yang saya ambil dari sini, bukan dari sini. Nah, tapi keduanya nggak masalah. Terus ya, untuk stick satunya ke sini. Ya, sebenarnya kalau di setrum PDC ini terserah teman-teman juga sih, ini bisa untuk sticknya di sini, stick kanan atau stick kirinya juga bisa ya. Artinya sama-sama nyelup ke air itu sudah saling mengeluarkan arus kan begitu. Oke, terus nah ini bagian-bagian dari skema tadi. Adapun gambarnya seperti ini ya, namanya dan nilainya akan saya sertakan. Oke, nilainya adalah ini. Oke, silakan teman-teman screenshot saja. Terus buat teman-teman yang kira-kira terbantu dengan skema seperti ini, buat teman-teman yang mungkin baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe ya, aktifkan notifikasinya juga biar nanti saya bikin skema yang lainnya teman-teman nggak ketinggalan dengan skema-skema yang saya buat. Oke, demi kita semua, demi kita belajar bersama ya, nanti saya usahakan skemanya itu skema yang sangat mudah dipahami. Ya, walaupun prakteknya kadang saya kurang bisa menyampaikan untuk dengan sempurna bisa dipahami ya, karena waktu praktek itu kadang kameranya jauh dari project yang kita kerjakan kan gitu. Namun kalau pada skema kan saya buat di komputer seperti ini, mudah-mudahan teman-teman sangat bisa memahami. Oke, dukung terus ya. Bantu dukung channel saya ini dengan cara subscribe buat teman-teman yang baru mampir. Oke, atau mungkin nantinya ada
permintaan skema untuk rangkaian setrum jenis apa nanti saya usahakan ya. Insya Allah saya usahakan untuk saya buat skemanya seperti ini juga. Oke, terima kasih banyak atas menyimaknya, atas dukungannya, dan atas kesetiaannya selama ini. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.